The song of victory we sing. The one who set us free, come and shout His mercy. Jesus above all names. Your name shines bright. Jesus, deliverer, for the old has passed away, and this is brand new day. When the mountains fall and the seasons know your word stands strong. Jesus, you never fail. Your love breaks every chain, grace overflows and sets. Hello, GKKD Southwest Congregation. It's been a while since we met, and I'm grateful to be here again. And I'm so grateful every time your name is mentioned. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudaraku, keputusan untuk hidup di dalam damai sejahtera tidak tergantung kepada keadaan, tidak tergantung kepada kondisi pandemi saat ini, atau kepada kondisi ekonomi yang sulit. Damai sejahtera didapatkan karena kita memiliki kepastian di dalam Kristus. Kepastian akan kesehatan, kepastian akan berkecukupan di dalam segala hal, kepastian diluputkan dari penyakit sampar dan menular. Jangan biarkan keadaan sekeliling mencuri damai sejahtera kita. Hari ini, mari arahkan hati kita kepada janji firman Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Selamat beribadah dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu Shouters. Senang sekali kita berkumpul lagi beribadah di siang hari ini. Mari sapa kanan kirimu, keluargamu, katakan saya siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya siap bersekutu untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri, siapkan hatimu. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Sama-sama kita declare, saya percaya Tuhan, Engkaulah penolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Kami mau mengaku dengan lidah kami. Mari naikkan pujian ini dengan imanmu.
dengan bersuka cita kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan bersama, berikan pujian yang terbaik, sebab Dia yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise.
Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah di GKD Souters. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan kabar baik, kesaksian dari salah seorang jemaat Tuhan yang mengalami kebaikan di dalam hidupnya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut Kak Yanti Solin. Kak Yanti apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya Kak ya, pasti ya. Kak Yanti gimana nih kesibukannya sekarang? Kerja kah atau full ibu rumah tangga nih? Iya, ibu rumah tangga dan juga kerja mengajar. Oh masih kerja? Iya. Ini WFO atau WFH nih? WFO. WFO, oh WFO ya? Oh oke. Nah oke lah Kak, langsung saja nih kita, kan aku dengar ya kayak Kak Yanti ada kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Boleh gak sih Kak ceritain kebaikan Tuhan apa sih yang Kak Yanti alamin bersama keluarga gitu? Saya dan keluarga saya mengalami kebaikan Tuhan di tahun 2019 di bulan Desember yang awal sih. Awal Nah, Desember. jadi saya mengalami perdarahan hamil anak yang kedua. Jadi usia kandungan saya waktu itu 8 bulan. Udah 8 bulan Kak? Berarti mengalami pendarahan Iya. di usia kandungan 8 bulan. Wah, boleh tau gak sih Kak gimana kejadiannya? Apakah memang sebelumnya ada riwayat sakit kah? Atau emang dari awal kehamilan ada masalah atau Iya. gimana? Jadi kalau dari awal nggak ada masalah apa-apa sampai kejadian itu. Nah, jadi setiap kita USG itu kondisi kandungan saya baik-baik. Berarti kondisinya baik nih ya? Iya. Selama 8 bulan? Iya. Oke, terus gimana tuh Kak Nah. ceritanya sampai tiba-tiba pendarahan? Gitu? Iya. Jadi ternyata setelah diperiksa ke dokter itu plasenta perfia. Nah itu kondisi di mana plasenta saya menutupi jalan lahir. Plasentanya menutupi jalan lahir? Iya. Padahal sebelumnya baik-baik saja? Nah, Oke. terus kita pada akhirnya saya dirawat di rumah sakit. Waktu diperiksa dokter bilang plasenta perfia dan ini mengalami kondisi di mana nggak normal. Oke. Artinya posisi bayi itu sudah nggak pas untuk melahirkan normal gitu kan. And then dia bilang siap-siap saja kalau ibu nanti harus melahirkan lebih awal. Artinya anak saya prematur. Harus kalaupun misalnya pendarahan berlanjut gitu Kak, berarti mau nggak mau harus disesar gitu? Karena posisinya juga tidak Iya, iya. memungkinkan gitu Kak. Iya. Oke, Terus gimana, Kak? setelah keluar dari ruang dokter, kita ingat gitu janji Tuhan gitu bahwa oleh bilu-bilu Yesus saya pasti sembuh. Gitu. Kamu pasti sembuh, suami saya bilang. Terus sepanjang malam saya dirawat di rumah sakit selalu kita tepuk tangan kandungan. Iya. And then Kak Lia dan rekan-rekan yang lain juga datang mengunjungi saya, menguatkan terus gitu bahwa pendarahan itu akan berhenti gitu. Harapkan seperti apa yang kamu harapkan gitu. Dan kita harapkan dan imani gitu bahwa pendarahan ini akan berhenti. Gitu. Dokter bilang kita lihat 3 hari ke depan. Iya. Gitu. Terus hari kedua di malam hari kedua saya berapa kali ke rumah keluar masuk ke kamar mandi. Nah waktu saya masih melihat pendarahan itu. Tapi waktu saya melihat saya bilang Tuhan pendarahan ini akan berhenti. Besok saya tidak akan mengalami pendarahan lagi. Terus dan ternyata waktu saya tidur suami saya mendoakan saya juga untuk tangani saya. Tuhan pendarahan Yanti berhenti, plasentanya akan normal, posisi bayi juga akan normal. Gitu. Sebelum subuh dia sudah mengalami kesembuhan. Oke, berarti doa bareng ya? Iya, kita sepakat gitu meminta seperti itu. Terus waktu saya bangun di subuh, saya ke kamar mandi. Dan itu, wow, itu nggak ada lagi loh pendarahan saya itu. Gitu. Pendarahannya Berhenti. Sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada lagi. Padahal dokter bilang kita masih lihat sampai 3 hari ke depan gitu. Oke, Dan itu hari kedua. Terus pagi-paginya saya dokter itu datang dan saya kasih tahu kondisi saya. Terus dia bilang, dokter udah berhenti loh pendarahan saya bilang. Kok bisa? Oh ya? Dokternya bingung. Dokternya kaget ya? Kaget gitu. Terus
dia ini yang meyakinkan, akhirnya oke, kita USG yuk gitu. Kita USG melihat kondisi kandungannya. Dokternya juga kaget gitu, karena apa? Ini plasentanya udah bergeser, posisi bayimu kepalanya udah di bawah. Berarti udah nggak menutupi jalan Nggak lahir menutupi gitu ya, jalan, Kak? ini plasenta gitu. Wow. Jadi ini bayi menggeser. Dia bilang kalau dari segi analisa dia ya, Secara ini medikal ya ya? medikalnya, bayi ini menggeser posisi plasentanya cepat sekali gitu. Ya udah, terus jadi kita malah itu dia bilang 3 hari ke depan. Kita mintanya memang lebih awal sembuh gitu. Dan puji Tuhan gitu. Langsung Jadi, ya Kak ya? ya Tuhan tuh luar biasa gitu, dan terjadi seperti yang kita imani. Berarti ini aku sedikit rangkum ya Kak. Sebenarnya proses pendarahan itu hanya terjadi 1 malam dong ya, karena subuhnya Iya, sudah berhenti total. sudah berhenti. Wow, dan ini memang Besoknya kesepakatan ya. bersama, dan itu didoakan juga, dan nggak fokus sama apa yang kelihatan. Iya, gitu, saya nggak fokus dengan apa yang saya lihat. Waktu saya imanin, masih ada. Tapi saya ingat terus janji Tuhan Ya. bahwa oleh bilu-bilu Yesus pasti kamu sembuh. Oke. Dan akhirnya Kak, ceritanya setelah pendarahan berhenti, berarti udah langsung bisa pulang ke rumah atau gimana Kak? Iya, Oh, bisa pulang. langsung pulang. Dan kondisi kandungan saat itu gimana Kak? Sehat, puji Tuhan. Sehat, jadi nggak perlu, Jadi nggak masalah, nggak ada masalah. Gitu. Akhirnya tepat waktu atau gimana Kak? Dan lahirnya ini seperti yang kita minta, kita harapkan 9 bulan, dia tidak akan prematur karena dokter bilang kalau kamu pulang hati-hati gitu, artinya harus lebih menjaga kondisi bayimu seperti itu. Tapi ya itu kita mengingat terus janji Tuhan bahwa kita nggak fokus kepada apa yang dibilang dokternya gitu. Ya. Kita fokus kepada janji Tuhan, dan bayi saya itu, anak saya lahir tepat waktu gitu. Tepat waktu, berarti Iya. pas 9 Pas bulan 9 ya? bulan. Berarti nggak prematur. Nggak prematur. Sesuai dengan apa yang diharapkan dan didoakan ya Kak? Iya, benar. Wow, luar biasa. Agak ini ya. Oke, Kak, tapi bisa ceritain nggak sih Kak, waktu pas 8 bulan kehamilan itu kan baik-baik aja Kak ya? Sampai tiba-tiba pendarahan, bahkan statement dokter juga langsung mengatakan hal yang buruk gitu kan ya, kayak ini harus disesar gitu ya, Dan karena ya, kan normalnya posisinya juga bisa normal. nggak sesuai gitu kan ya. Dan apa sih Kak yang waktu itu timbul gitu di pikiran kakak sama suami? Iya. Waktu saya mendengar itu, kita mendengar sama mendengar ya. Kita saling melihat gitu, dan Tatap-tatapan. iya. Dan dia bilang ingat janji Tuhan. Gitu. Wow. Jadi kita sama-sama mengingat gitu, sama-sama mengingatkan satu dengan yang lain, reminder satu dengan yang lain bahwa jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada janji Tuhan gitu. Respon saya karena sebagai wanita yang lagi hamil mengandung seperti itu, respon saya ya agak sedikit inilah gitu ya. Kok begini ya Tuhan gitu. Bukankah nggak ada terjadi apa-apa, kok begini ya. Awal begitu, tapi waktu kita keluar dari ruangan dokter itu, kita sepakat bahwa jangan fokus kepada masalah, fokus kepada Tuhan. Janji Tuhan apa gitu. Wow, luar biasa banget Kak Yanti. Iya. Sangat meneguhkan bagaimana Kak Yanti bersama suami tetap sepakat gitu ya, dan tidak fokus pada ketakutan, nggak fokus Iya. dengan statement dokter Dokter yang gitu menakutkan ya. saya gitu. Menakutkan gitu. Iya. Bahkan yang dokter bilang 3 hari, bahkan hanya terjadi dalam waktu 1 malam gitu. Dan bahkan dokter pun terkejut gitu. Thank you banget Iya. Kak Yanti untuk kesaksiannya. Sama-sama. Berarti sekarang siapa nama anaknya Kak? Faith. Faith ya, Iya. namanya Iman ya. Iya. Udah umur berapa sekarang? 1 tahun 2 bulan. Oh, berarti lahir di Januari 2020 sebelum pandemi. Iya, berarti ya? benar. Wah, luar biasa banget. Terima kasih banyak Kak Sama-sama. Yanti untuk kesaksiannya, sangat Ya, Tuhan menguatkan. berkati. Pasti Faith bertumbuh dengan luar biasa. Amin. Pasti menjadi berkat buat keluarga. Amin. Oke, jemaat Tuhan, hari ini kita kembali dikuatkan, kita diteguhkan bagaimana Kak Yanti bersama suami bersepakat gitu ya, untuk fokus pada janji Tuhan, fokus dengan apa kata firman Tuhan, dan fokus dengan apa yang mereka harapkan. Mereka nggak mau lihat ketakutan, mereka nggak mau lihat dengan statement dari dokter, atau hal-hal yang membuat mereka panik gitu. Tapi mereka mengucap syukur, mereka memuji Tuhan, dan fokus pada janji Tuhan. Dan sekian kesaksian hari ini pasti menguatkan setiap saudara yang ada di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Happy Sunday Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mau sapa dulu Jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, Bandung, Bali, dan juga di luar negeri. Sebelum kita mendengarkan pengumuman hari ini, kita akan berdoa untuk prayer request yang sudah masuk ke GKKD Souters. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang akan melakukan persiapan untuk kuliah. Engkau sudah menyediakan biaya kampus yang terbaik buat dia sesuai dengan harapannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini ingin segera anaknya mengalami pemulihan. Kami tahu Tuhan, Engkau mati di kayu salib supaya setiap penyakit kami Tuhan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang akan menghadapi ujian tengah semester. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang menyertai mereka dan mereka akan menyelesaikan ujiannya sesuai dengan harapan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini mengharapkan pertambahan murid untuk kursus yang dibuat olehnya Tuhan. Kami percaya oleh kasih karunia-Mu Tuhan, segala yang kami harapkan pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, kita akan ibadah online minggu depan. Ada 2 sesi. Yang pertama, ibadah online kids jam 10 pagi. Bagi saudara-saudara yang memiliki anak atau keponakan bisa mengajak untuk beribadah bersama-sama di YouTube channel GKKD Souters. Kemudian di jam 12 kita akan ibadah umum bersama. Jadi bagi saudara-saudara boleh diajak rekan-rekan yang lainnya juga supaya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita subscribe channel YouTube GKKD. Kita boleh saling sapa di kolom komentar atau di live chatnya. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, saudara-saudara bisa mentransfer ke rekening yang sudah tertera di layar kaca saudara atau melalui OVO barcode yang juga sudah tertera di layar kaca saudara. Kemudian sharing for caring, kita telah memberikan paket bantuan kepada sekitar 80 orang per bulannya. Dan paket bantuan ini telah kita berikan mulai dari April 2020 sampai dengan saat ini. Semua ini karena dana yang telah saudara beri melalui program sharing for caring. Rekening sharing for caring bisa dilihat di layar. Mari dengan giat kita melakukan puasa bersama setiap hari Selasa jam 6 sore sampai dengan hari Rabu jam 6 sore. Kita bisa menyisihkan uang makan kita dan membantu rekan-rekan kita yang membutuhkannya. Yang berikutnya adalah Heart for the House. Heart for the House adalah program di mana kita memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Program ini akan kita adakan selama bulan April 2021, di mana setiap pemberian saudara akan kita alihkan untuk pembelian kebutuhan gereja seperti ibadah online, musik, dan juga alat-alat lain yang dibutuhkan. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan pemberian terbaik kita selama bulan Maret ini. Berikutnya, kirimkan pokok doa dan kesaksian saudara melalui direct message di IG GKKD Souters atau saudara bisa komen di YouTube. Yang terakhir, jika Anda ingin dilayani, misal Anda sakit atau butuh konseling atau membutuhkan komunitas anak-anak Tuhan, saudara bisa hubungi ke nomor sekretariat gereja yang tertera di layar saudara. Sekian pengumuman hari ini, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat offering hari ini kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita sadar bahwa kasih Allah melebihi apapun yang kita hadapi di dunia ini. Melebihi ketakutan kita, melebihi kekhawatiran kita. Ia dengan tidak menyayangkan anaknya yaitu Yesus Kristus mati buat kita supaya kita diselamatkan dan hidup berkemenangan dalam segala hal. Bagian kita adalah hanya percaya pada janjinya. Kalau saudara hari ini mungkin takut memberi karena merasa tidak cukup untuk hari esok, mari kita ingat kembali kasih Tuhan yang besar buat kita. Mari kita sadari bahwa kasih dan rahmat-Nya baru setiap hari buat kita dan sudah menyediakan anugerah buat hari esok melebihi dari apapun yang kita harapkan.
Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberi, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyatakan statement iman kita. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, Engkau telah mati buat kami supaya kami hidup berkelimpahan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini memberikan persembahannya Tuhan. Kami tahu setiap harapan mereka, setiap apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau telah menyediakan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami tidak memberi dengan ketakutan karena kami tahu adalah Bapa kami, Gembala yang baik, yang menyertai kami kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Get up and give Him praise. In every breath we shout His name. No one can stop our march. It's time to celebrate. The song of victory we sing. The one who set us free, come and shout His mercy. Jesus. Your name shine bright, Jesus, deliverer, for the old has passed away, and this is brand new day. When the mountains fall, and the sisters of your word stand strong, Jesus, you've never failed. Your love breaks. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau mendengar firman Tuhan yang meneguhkan setiap kita. Biarlah telingamu seperti seorang murid. Bersama-sama naikkan pujian ini.
Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Kita tinggikan Tuhan untuk semua yang Dia berikan. Ratapan 3, karena rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa, bahkan Kau, Mazmur katakan bahkan Kau memberkati kami. Mazmur 127 memberkati kami ketika kami sedang tidur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang Kau berikan di dalam hidup kami. Untuk apa yang Kau sediakan, apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Semuanya itu disediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau sediakan berkat anugerah yang besar di dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami diam, duduk, tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka hati kami diteguhkan. Maka kami punya perspektif yang baru. Kaki yang lemah dikuatkan, tangan yang lemah dikuatkan, hati yang gentar dibangkitkan. Karena kami punya masa depan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Yang miskin berkata, kami kaya. Karena di dalam Tuhan ada kesehatan, ada kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berbicaralah Roh Kudus kepada setiap hati, meneguhkan setiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali hari Minggu kembali bersama-sama dengan keluarga kita. Sembari semuanya duduk, katakan kepada kanan kiri kita, ucapkan speak blessing, ucapkan berkat bagi kanan kiri Bapak Ibu. Bukan hanya Tuhan memberkati, katakan hari ini kamu menerima kemurahan Tuhan, hari ini kamu menerima berkat, kesehatan, proyek yang kamu impikan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu, siapkan buku, siapkan catatan saudara. Kita akan belajar firman Tuhan, sesuatu yang baru. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang berbuah lebat. Kita akan belajar tentang berkat. Kita akan belajar bahwa saudara dan saya adalah berkat bagi sekeliling kita. Hari ini temanya adalah dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Coba katakan kepada kanan kirimu, dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku. Saudaraku, kita disebutnya orang Kristen. Yesaya 43 ayat 7, semua yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia menyebutkan orang-orang yang mirip seperti Yesus Kristus. Makanya di ayat ini dibilang semua yang disebutkan dengan namaku. Jadi setiap kali saudara dan saya disebut Kristen, ada nama Tuhan bersama-sama dengan saudara. Amin. Lalu dikatakan, kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi tidak ada orang yang hidup hidup di dunia ini untuk menjadi kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ada banyak orang yang berkata, ini hidup saya, terserah saya mau jadi apa. Toh saya kan gak mengganggu hidup kamu. Sering mendengar kata-kata seperti itu, saudaraku, kau diciptakan tidak pernah untuk menjadi kemuliaanmu. Semua ciptaan diciptakan untuk menjadi kemuliaan bagi penciptanya. Benar? Semua ciptaan yang dibanggakan itu adalah penciptanya. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Yang menjadi kemuliaan adalah, yang dimuliakan adalah Tuhan, bukan saudara. Dan firman Tuhan katakan, dan kubentuk yang juga kujadikan. Jadi ini penegasan bahwa kamu tuh aku bentuk dan yang kujadikan. Harusnya kamu menjadi kemuliaan bagiku. Setiap kali Otto Daniel sebut nama saudara, sebut orang-orang yang ada di sebelah saudara. Setiap kali kamu nak, setiap kali kamu ma, pa disebut. Dan orang tahu kamu Kristen, kamu diciptakan. Setiap kali kamu disebut, nama Kristus dipermuliakan. Amin saudara. Amin.
Bagaimana caranya nama Kristus dipermuliakan? Yohanes 15 ayat 8, ini pelajaran yang minggu lalu kita pelajari, dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudaraku, Bapa dipermuliakan kalau atau Daniel ini berbuah banyak. Amin. Bapa itu dipermuliakan kalau kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Kalau kita melakukan A, B, dan C. No. Yohanes 15 katakan, kalau kamu berbuah banyak, maka Bapa dipermuliakan. Kenapa saudara? Karena ayat 1 dikatakan begini, aku adalah pokok anggur, akulah pokok anggur kata Tuhan Yesus, Bapakulah pengusahanya. Jadi ayat 3 dikatakan, dan kita adalah ranting-rantingnya. Sepakat dengan saya? Lalu saudara, bagi semua pengusaha pokok anggur, satu-satunya yang menyenangkan pengusaha adalah apa? Pokok anggurnya berbuah lebat. Sepakat nggak dengan saya? Saudaraku, sama seperti minggu lalu kita pelajari, satu-satunya yang membuat pengusaha kebun anggur itu bersuka cita ketika dia melihat kebun anggurnya berbuah lebat. Benar gak saudara? Ketika dia melihat bahwa hasilnya sangat banyak. Benar? Tapi lihat, perhatikan saudara. Bapa adalah pengusahanya, Yesus adalah pokok anggurnya, saudara dan saya adalah rantingnya. Amin? Dikatakan begini, pokok anggurlah yang menghasilkan buah. Pokok anggur itu adalah Yesus, ranting adalah pembawa buah, penyalur buah. Sepakat dengan saya? Yang menghasilkan buah adalah Tuhan Yesus. Karena dia adalah kasih. Galatia 5 ayat 22, buah-buah itu adalah buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Itu adalah gambaran tentang Yesus. Saudaraku, kasih adalah gambaran Bapa di surga. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kasih Bapa kita adalah, Allah kita adalah kasih. Jadi gambaran Bapa adalah mengasihi. Ranting adalah yang menyalurkan buah. Semua buah itu tidak dinikmati oleh pokok anggur. Buah itu tidak dinikmati apalagi sama ranting. Buah itu dinikmati sama orang lain. Supaya apa rantingnya pokok anggurnya berbuah lebat? Supaya semakin banyak buah yang dapat dinikmati orang lain. Semakin banyak orang menikmati buahnya, saudaraku, maka rantingnya saudara dan saya menjadi segambar dan serupa dengan Bapa di surga. Kita menjadi sama dengan Yesus. Ngapain saudara? Mengasihi. Jadi ada banyak orang berkata begini, kenapa sih orang berdoa supaya kita diberkati melimpah? Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Kata hidup di situ termasuk juga dengan berkat, zoe, zao. Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kenapa sih kita hidup dalam berkelimpahan? Karena firman Tuhan katakan semakin banyak kita diberkati, semakin banyak kita memberi. Kita diberkati bukan untuk dinikmati, bukan untuk disimpan. Kita diberkati supaya kita bisa menjadi buah. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kita bisa menjadi pemberi bagi banyak orang. Ingat saudara, yang berbuah adalah pokok anggur. Saudara dan saya ranting adalah pembawa buah. Kita adalah penyalur buah. Amin. Jadi jangan tahan buahnya. Jadi jangan ada orang yang berpikir, ini kan hasil usahaku. Ini kan hasil kepintaranku. Ini kan hasil hikmatku. No, saudara. Semua yang kau punya itu karena Kristus yang di dalam kamu menghasilkan buah. Kristus yang hidup di dalam kita yang menghasilkan buahnya. Bagian saudara dan saya dalam menyalurkan buahnya. Karena apa? Ditulis dengan jelas di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Benar gak saudara?
Ambil ranting, patahkan dari pokoknya, apa saja, ranting apa saja yang saudara ketemuin, ambil, lalu saudara kasih air, saudara pegang, lalu saudara lihat, saudara pelototin, saudara doain dan sebagainya. Tunggu dia bisa berbuah. No, gak akan bisa. Karena ranting satu-satunya bisa berbuah kalau dia ditempelkan kepada pokok anggur. Karena apa saudara? Karena ranting hanyalah pembawa buah. Dia hanyalah penyalur buah. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan pernah sekalipun berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin saudara. Mari katakan kepada dirimu bahwa saya adalah pembawa berkat. Kemanapun saya pergi, saya adalah berkat. Kemanapun saya pergi, saya adalah sukacita. Saya adalah kasih. Saya adalah semua kesetiaan, kesabaran, kemurahan. Saya adalah berkat di kantor, di gereja. Saya adalah berkat di studi saya, di sekolah saya, di kampus saya, kemanapun. Saudara bukan mencari berkat. Terus saya diajarin bahwa setiap pagi kalau kamu bangun pagi-pagi, Tuhan sudah memberkati kamu. Ketika kamu masih tidur, Mazmur 127. Oleh sebab itu pagi-pagi, sama seperti bangsa Israel, mereka bangun pagi-pagi untuk mengumpulkan berkat. No, saudara. Ini sangat-sangat salah. Saya bangun pagi-pagi bukan untuk mengumpulkan berkat. Saya bangun pagi-pagi supaya saya pergi menjadi berkat. Kemanapun saya pergi, I am the blessing. Saya adalah berkatnya. Saya pergi ke kantor saya adalah berkatnya. Saya pergi ke kampus, ke sekolah, saya adalah berkatnya. Kenapa saudara? Mari kita lihat ayatnya dengan sangat jelas. Saya mau katakan sesuai dengan judul kita bahwa karena Allah tinggal di dalam kamu. Kristus tinggal di dalam kamu. Segala kepenuhan Allah tinggal di dalam kamu. Itu sebabnya ranting itu bisa menghasilkan banyak buah karena dia tinggal di dalam Kristus. Saudara perhatikan. Ketika kita hidup bersama-sama dengan Kristus saudara, kita menjadi segambar dan serupa. Ada 3 hal tentang segambar dan serupa yang akan saya ceritakan. Yang pertama, segambar dan serupa posisinya. Segambar dan serupa posisinya dengan Yesus ketika ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 17, sama seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah kita. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna. Jikalau pada saat hari penghakiman, kita percaya bahwa sama seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah kita. Amin saudara. Karena apa? Karena dikatakan Roma 8 ayat 15 dan 16 bilang begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Roh perbudakan itu adalah akibat dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu menyebabkan saudara dan saya menjadi hamba. Hukum Taurat, kenapa dikatakan hamba? Karena hukum Taurat itu mengerjakan dulu, taat dulu sama semua yang dikatakan firman Tuhan, baru kita diberkati. Itu hamba. Makanya kita dikatakan menjadi budak. Tetapi kalau hukum kasih karunia, saudaraku, mengangkat saudara menjadi anak. Saudara tidak dinilai lagi berdasarkan ketaatanmu. Saudara dinilai berdasarkan hubunganmu. Yesus tidak datang ke dunia ini membawa agama, saudara. Agama menciptakan peraturan. Tetapi Yesus datang ke dunia ini membawa hubungan. Benar? Agama membuat manusia berusaha untuk menggapai Tuhan. Tetapi Yesus datang membuat Dia yang datang kepada dunia. Dia yang datang kepada orang berdosa. Ini perbedaan yang sangat luar biasa, saudara. Hukum kasih, dikatakan firman Tuhan ayat 15, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi saudara sekarang menjadi anak. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, oleh roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara masih ingat gak peristiwa apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus turun kepada Yesus, apa yang terjadi? Bapa menyebutnya begini, inilah anak yang kukasihi.
Jadi posisi saudara sama ketika Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus di Sungai Yordan, lalu Bapa membuka langit dan berkata, inilah anak yang kukasihi. Begitu juga saudara dan saya, ketika kita menerima Roh Kudus lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam kita, lalu kita menyebut dia Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Confident bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini status yang membuat iblis berusaha mengambil posisi itu. Karena apa? Karena dulu iblis pun dilemparkan dari surga karena dia berusaha mengambil posisi anak Allah. Dia mau mengambil posisi Yesus. Dia ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu Yesus. Benar gak saudara? Ketika ada Adam dan Hawa, iblis pun benci sama Adam dan Hawa. Tahu karena apa? Karena Adam dan Hawa menjadi anak Allah, segambar dan serupa dengan Yesus. Lalu apa yang dilakukan iblis? Mereka berusaha menjatuhkan posisi Adam dan Hawa. Benar gak? Jadi ini posisi yang sangat luar biasa saudara. Banyak anak-anak Tuhan selalu berpikir, kalau saya ini sih apalah, saya ini manusia biasa. Kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Sudah terlambat saudara. Ketika Allah turun ke atasmu, kau hidup di bumi ini sama seperti Yesus hidup. Benar gak? Ibrani 10 ayat 10 firman Tuhan katakan, Tuhan telah menguduskan engkau satu kali untuk selamanya. Sudah terlambat berkata bahwa kau manusia yang tidak sempurna. Kau telah kudus di mata Tuhan. Perhatikan ayat 14. Semua yang dia telah kuduskan itu telah disempurnakannya. Saudaraku, kau telah sempurna. Wow, keren gak? Di mata Tuhan, Tuhan memandang engkau sama seperti memandang anaknya, Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 17. As he is in this world, so am I. Seperti itulah saya. Sama seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah kau. Apa yang dikatakan iblis kepada Adam dan Hawa? Lihat saudara, hati-hati dengan pikiran. Karena iblis itu tidak bisa bekerja kalau saudara tidak membuka peluangnya di dalam pikiran saudara. Karena iblis itu bekerja di dalam pikiran saudara. Makanya hati-hati apa yang kau masukkan ke dalam pikiranmu. Kalau kau memasukkan yang salah, iblis akan menggunakan informasi yang salah itu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang selalu berkata, dia tidak bisa mengasihi orang lain. Hei, kalau kamu tahu bahwa Bapa mengasihi kamu sangat besar, maka kamu akan bisa mengasihi orang lain sangat besar. Jadi Amsal 23 ayat 7 berkata, sama seperti orang membuat perhitungan bagi dirinya sendiri, seperti itulah dia. Atau dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi saudaraku, Allah pun bekerja di dalam kita, oleh pengenalan kita, oleh pengetahuan kita tentang Kristus. Jadi makanya hati-hati kalau dengan pengetahuan yang kita masukkan. Banyak anak-anak Tuhan tidak terlalu peduli menjaga hati dan pikiran. Padahal firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Benar saudara, ada satu hamba Tuhan berkata, kenapa umurnya Adam itu 960? Karena Adam itu gak tahu bagaimana caranya mati saudara. Dia nggak pernah mendengar berita tentang kematian, benar? Dia tidak pernah tahu apa itu sakit penyakit. Dia tidak pernah tahu apa itu pandemi. Dia tidak pernah tahu apa itu musim penyakit flu, tipes. Dia nggak pernah tahu. Tapi perhatikan bagaimana kita hidup saat ini. Begitu banyak informasi yang busuk, begitu banyak informasi yang negatif kita terima. Lalu kita telan semuanya. Iblis menggunakan informasi itu. Itu yang dikatakan iblis kepada Hawa. Dia mau mengambil posisi Hawa dan dia berkata, Tuhan tidak mau kalau kau makan buah itu, kau menjadi sama dengan dia. Padahal Adam dan Hawa sudah serupa dan segambar dengan Tuhan.
Banyak anak-anak Tuhan selalu berkata, aduh saya ini kan orang yang lemah Pak. Saya ini lemah terhadap ini, saya ini nggak bisa ini. Saya ini orang yang nggak mampu, saya ini orang yang nggak sanggup. Hei, Kristus, Roh Kudus sekarang tinggal di dalam engkau. Kau berjalan sama seperti Kristus berjalan ketika di muka bumi ini. Hikmat yang ada pada Yesus sekarang ada pada saudara. Karena roh yang sama yang turun kepada Yesus sekarang tinggal kepada saudara. Itu sebabnya kamu dan saya disebut anak Allah. Amin gak saudara? Aduh saya ini kan gak bisa apa-apa. Hei, kalau kamu sakit, apa yang dikatakan firman Tuhan? Sama seperti apa yang dilakukan Yesus. Jadi saudara, ketika kamu hidup saat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tuh harus berkaca sama firman Tuhan. Responnya Tuhan Yesus ketika sakit, apa yang dia lakukan? Responnya Tuhan Yesus ketika Petrus berkata, apakah kita akan membayar pajak kepada Kaisar? Lalu Tuhan Yesus bilang, ya kita akan membayar pajak. Oke, kamu pergilah. Pergi memancing dan ikan yang pertama yang kamu dapatkan, buka mulutnya. Di situ akan ada uang. Bayar pajaknya untuk kamu dan untuk saya. Lihat saudara, seperti itulah kita hidup saat ini. Roma 8 ayat 17 dikatakan begini, dan jika kita adalah anak, oke, confirm ya, saya adalah anak Allah, kata-kata itu sangat powerful saudara. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita mewarisi, apa saudara, mewarisi karakter ilahi, mewarisi kuasa ilahi, amin. Benar, kalau kita punya anak, maka anak kita itu akan mewarisi karakter bapaknya. Benar gak saudara? Kalau kita punya anak, kita melihat anak seseorang, maka kita akan tahu, bukankah kamu anaknya si B, si C, si D? Karena apa? Mirip banget kelakuannya sama orang tuanya. Sepakat? Yang kedua, kalau anak itu pasti mewarisi harta, kuasa orang tuanya. Benar gak? Setiap kali orang tua kita mau meninggal, maka dia akan mewarisi entah rumahnya, entah tanahnya. Dia akan mewarisi otoritasnya. Begitu juga saudara, ketika anak yang bungsu itu kembali ke rumah bapaknya, setelah berpesta pora menghabiskan semua kekayaannya, apa yang pertama kali dilakukan bapak? Bapak menerimanya dia dan memakaikan jubah kebenaran. Benar? Posisi dia sebagai anak dikembalikan. Dipakaikan jubah kebenaran. Sepakat dengan saya? Lalu kemudian dia dipakaikan sendal. Dia dipakaikan, sendal itu adalah hidup sebagai anak. Dia boleh masuk kemanapun ke ruangan. Dia boleh hidup sebagai anak, makan sebagai anak, hidup sebagai anak. Dia mewarisi karakter seorang anak. Dan yang ketiga, dia diberikan cincin lambang dari otoritas. Dia bisa memerintah, dia bisa mengambil makan sesukanya, dia bisa menyuruh budak-budaknya karena dia sekarang punya otoritas. Saudara perhatikan, ketika saudara hidup sebagai anak Allah, kamu mendapatkan warisan karakter Allah dan otoritas Allah. Karena apa? Roh Kudus yang sama yang tinggal sama Yesus sekarang hidup di dalam kita. Dikatakan begininya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa sih maksudnya? Perhatikan saudara yang tebal ini, kenapa sih kita harus menderita? Emang ikut Tuhan tuh jadi menderita lagi? Nah, saudara, saya mau katakan begini. Supaya pokok anggur itu berbuah lebat, dikatakan firman Tuhan apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Minggu lalu kita sudah belajar, diangkat, diaero. Dan setiap ranting yang berbuah, lihat saudara, apa yang dilakukan? Dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan mau, sekalipun kita sudah berbuah, Tuhan mau kita tuh berbuah lebih banyak lagi, bertambah banyak lagi. Sehingga setiap kali orang bertemu dengan kita, orang akan selalu bilang, kamu tuh semakin lama, semakin mirip dengan Kristus. Bagaimana caranya? Ranting itu harus dibersihkan. Minggu lalu kita belajar, satu-satunya cara supaya ranting pokok anggur itu berbuah, ranting-ranting yang gak perlu dipotong.
Benar nggak? Dipotong, apa itu ranting-ranting yang tidak perlu? Kenapa saudara? Karena kalau pokok anggur ada ranting-ranting sekundernya bertumbuh, maka pokok anggur harus kasih makan ranting-ranting sekunder ini. Padahal dia nggak berbuah. Ranting-ranting sekunder ini harus dipotongin, dibuang, dibersihkan. Dalam bahasa aslinya disebut kataros. Kataros itu dibersih, dibuat halal, dibuat murni. Apa itu saudara? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Karena semuanya itu pusatnya untuk dirinya sendiri. Karena kita tadi belajar, pokok anggur, ranting anggur tidak menikmati buahnya. Dia mengalirkan buahnya. Tetapi iblis datang minggu lalu, kalau saudara mendengar khotbahnya, dia datang dengan tipuan iblis, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Supaya apa? Supaya kita hidup menikmati buah itu. Masa gak bisa sih Pak menikmati? Oh bisa. Asal kamu tahu, kita bisa hidup sama orang lain. Orang lain bisa merasakan Kristus ketika kita memberikan kasih kepada mereka. Kitab Kolose adalah kitab yang ditulis oleh Paulus, tapi Paulus gak pernah datang. Paulus itu datang ke Efesus itu 3,5 tahun. Dia tinggal di sana selama 3,5 tahun. Tapi kitab Kolose ditulis, Paulus tidak pernah datang ke sana. Kitab Kolose ini menggambarkan banyak sekali rahasia-rahasia firman Tuhan. Tentang hubungan antara bapa dengan anak. Dikatakan begini, Kolose 1 ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Ada di dalam kitab Kolose ini disebutkan 4 kali tentang rahasia. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi rahasia ini tidak pernah diceritakan kepada orang-orang di perjanjian lama. Daud tidak pernah tahu cerita ini. Musa tidak pernah tahu cerita ini. Nuh tidak pernah tahu cerita ini. Disampaikan saat ini kepada orang-orang kudusnya. Dikatakan begini. Karena kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kami. Kristus diam di dalam kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudaraku, saudara bayangkan, Kristus sekarang hidup di dalam Otto Daniel. Sehingga Otto Daniel sekarang hidup di dunia ini sama seperti Kristus hidup di dunia ini. Itu sebabnya kita digambarkan adalah ranting yang nempel pada pokok anggurnya, saudara. Kita mengalirkan semua karakter Kristus dalam hidup kita. Semua karakter Kristus itu sudah ada di dalam saya. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudah ada di dalam saya. Tapi saya Pak, orangnya jarang sekali merasakan damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Benar gak saudara? Lalu dikatakan, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara perhatikan, damai sejahtera itu adalah keputusan karena apa? Karena hati kita arahkan kepada Tuhan. Saudara perhatikan, damai sejahtera itu sudah ada di dalam kita. Kasih sudah ada di dalam kita. Tapi Pak, orangnya yang itu gak mau ngasih Pak. Pelitnya minta ampun Pak. Karena dia dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dia mau memuaskan dirinya. Terus bagaimana Pak caranya? Dibersihkan, kata Yohanes 15, dibersihkan sama firman Tuhan. Itu sebabnya semakin nempel kita kepada pokok anggur, kita akan semakin dibersihkan semua keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu sebabnya kita bisa bilang, sekarang Kristuslah yang hidup di dalam aku, bukan aku lagi. Tidak ada lagi, sampai satu kali kita bisa bilang, tidak ada lagi keinginannya Otto Daniel, tidak ada lagi maunya Otto Daniel, yang ada adalah maunya Kristus. Yang ada adalah kehendak Kristus yang hidup di dalam aku.
Wah, keren banget nggak? Damai sejahtera sudah ada di dalam saudara. Hikmat sudah ada di dalam saudara. Itu sebabnya bagi saudara-saudara, lagi rekan-rekan yang mahasiswa, yang pergi ke kantor, yang pergi ke sekolah. Saudaraku, ketika kamu ada banyak tekanan tentang pekerjaan, tentang studimu, saudara akan bilang begini, hikmat, Yesus yang adalah hikmat itu tinggal di dalamku saat ini. Aku cakap, makanya firman Tuhan katakan, kita cakap menanggung segala perkara. Karena Kristus hidup di dalam saya. Ketika kita bertemu dengan bos yang menyakiti kita, yang selalu merendahkan kita bisa bilang begini, bahwa aku sabar menanggung segala sesuatu. Karena apa? Karena Kristus hidup di dalam aku. Lihat saudara. Mari saudara, saya gambarkan dengan lebih jelas lagi, dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Hendaklah kamu hatimu melimpah dengan syukur. Karena apa? Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu, baca dengan suara keras, telah dipenuhi di dalam Dia. Di dalam Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudaraku, perhatikan yang di bold. Kamu telah dipenuhi. Dipenuhi siapa? Dia, dipenuhi Kristus. Jadi Kristus telah memenuhi saudara. Makanya dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 14, kamu telah sempurna. Di mata Tuhan kamu telah sempurna. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ketika kita lahir baru, Tuhan memberikan apa saudara? Hati yang baru. A pure heart katanya. Benar nggak? Saya tegaskan lagi kepada saudara nih. Bahwa saudara itu telah sempurna. Saudara itu hidup, Kristus itu hidup di dalam saudara. Saudara itu bisa melepaskan buah Galatia 5 ayat 22 itu. Segala buah-buah roh itu keluar dari saudara dengan sempurna. Dikatakan Roma 8 ayat 29 dan 30. So, semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula itu menjadi dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang juga dibenarkannya itu mereka itu dimuliakannya. Lihat saudara, saudara dan saya itu sudah dipilih dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Siapa? Yang sulung itu. Itu sebabnya saudara, kenapa kita tuh melihat, mengidolakan di hidup kita banyak tokoh-tokoh. Sehingga kita menjadi sama dengan apa yang kita idolakan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang bergaul dengan orang bebal, sama seperti orang bebal. Bahkan ada banyak anak-anak tua nonton sinetron, nonton A, nonton B, nonton C. Hei saudara, harusnya mata kita tertuju kepada Kristus. Karena apa? Karena kamu itu segambar dan serupa dengan Dia. Sehingga harusnya kita hidup, kita merespon, kita bergerak sama seperti Yesus. Gak ada informasi yang lebih penting, saudaraku. Gak ada idola yang lebih penting selain saudara merenungkan tentang Yesus. Karena kamu dan saya segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi kalau ada di antara saudara yang sakit, saudara bilang begini, Yesus pernah sakit gak? Enggak, berarti sama seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah saya. Saya tidak sakit. Hai, come on. Benar? Dikatakan saudara tadi, yang pertama adalah kita segambar dan serupa dengan apa? Posisi kita seperti Yesus. Anak Allah. Yang kedua, kita segambar dan serupa dengan apa? Karakter Kristus. Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Saudara perhatikan, kemanapun saudara pergi, bukankah banyak orang yang akan merasakan damai sejahtera ketika duduk sama saudara? Benar gak? Pernah duduk dengan orang yang sukacita saudara? Saudara pun akan merasakan sukacita. Dia bukan ketawa-ketawa gitu ya. Ketawa-ketawa sendiri. Itu sukacita bukan saudara. Itu mungkin ada sesuatu yang poses dia gitu. Merasuk dia gitu ya. No. Sukacita itu saudara ketika ada banyak orang, kita pernah lihat ya misalnya pulang kerja,
Atau dia duduk di persekutuan, mukanya muram, ditekuk semuanya. Kayaknya banyak banget bebannya, sakitnya banyak banget. Lalu dia duduk, dia dengan sukacita, lalu dia bilang, hei apa kabar, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku, padahal kita tahu, dia lebih banyak bebannya dari kita. Kita tahu bahwa gaji kita lebih banyak dari dia. Kita tahu saudara bahwa tanggung jawab dia lebih banyak. Kok dia bisa bersuka cita, saudara? Paulus berkata begini kepada jemaat di Filipi. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Saudaraku, Paulus mengatakannya di mana? Ketika dia di dalam penjara. Pendeta nggak tahu sih penderitaan yang saya alami. Pendeta nggak tahu sih tekanan saya. Hey, sukacita, Roh Kudus yang ada di dalam saudara itu adalah roh sukacita, saudara. Ketika saudara arahkan matamu kepada Kristus, sekali lagi saya katakan, kepada idola kita, kepada satu-satunya yang harusnya kita fokuskan kepada janji firman Tuhan, kita akan damai sejahtera. Benar gak saudara? Kenapa orang khawatir? Kenapa orang cemas? Karena dia tidak bisa melihat masa depannya dengan baik, benar gak? Kita cemas akan keuangan karena kita tidak bisa melihat bahwa besok atau lusa kita bisa membayar tagihan kita. Makanya kita khawatir. Makanya kata firman Tuhan, arahkan matamu kepada firman Kristus yang menjamin hari depan yang penuh dengan harapan. Benar gak? Kitab Yeremia. Yang menjamin bahwa Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku. Berarti termasuk tagihan kita. Allahku akan memenuhi segala yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin saudara. Ada banyak orang menahan berkatnya, gak mau ngasih karena khawatir. Saudaraku, ketika kita datang sama Tuhan, kita melihat janji firman Tuhan. Kita jadi bisa melihat masa depan kita dengan clear. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi dia bisa melihat ke masa depan kita. Oh, janji Tuhan itu seperti ini. Oh, janji Tuhan itu seperti ini. Maka hilanglah kekhawatiran. Muncullah sukacita. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu sudah ada di dalam saya. Karakter Kristus sudah ada di dalam saya. Sama seperti anak. Kenapa dia menjadi mirip sama orang tuanya? Karena dia bergaul intim dengan orang tua. Kalau saudara bergaul intim dengan tokoh idola saudara, artis sinetron mungkin. Ada orang yang masih suka nonton gosip. Acara gosip gitu ya. Ada suka masih nonton sinetron. Makanya gak salah hidupmu seperti sinetron. Masalahmu gak selesai-selesai sampai 120 sekian episode. Benar? Dari pagi sampai malam semuanya kamu nonton. Harusnya yang kamu lihat adalah Kristus. Supaya semakin kamu intim dengan Tuhan. Maka karakter yang sama. Itulah yang keluar dari kita. Barang siapa menjadi milik Kristus. Ia. Katakan sama-sama. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bagaimana caranya menyalibkan keinginan daging? Saudara, berhentilah memasukkan informasi kedagingan, hawa nafsu dunia ini. Benar ya? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Roh itu apa saudara? Makanannya apa? Firman. Jadi harusnya kita itu lebih banyak merenungkan tentang firman Kristus. Semakin kita intim dengan firman, semakin kita intim dengan Kristus, maka semua karakter-karakter Kristus itu flowing out. Lihat saudara, tetapi kalau kita mengisi hidup kita dengan keinginan mata, kita puaskan dengan keinginan mata kita apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita nikmati, keinginan daging, pokoknya kita mau berbohong, melihat hal-hal yang tidak benar, mau keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup kita, isi itu terus. Saudara bisa lihat pokok anggur itu berbuah, apa buahnya saudara? Galatia 5 ayat 19 dan 21. Buah-buah roh tadi Galatia 5 ayat 22. Jadi ini opposite-nya, lawannya. Dibilang begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Cabul,
cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Dia orang yang sering berseteru, berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Saudara perhatikan nggak ayat ini berbicara apa? Mostly, semuanya berbicara tentang apa? Hati. Semuanya berbicara tentang apa? Gampang sakit hati, kecewa, marah, dan sebagainya. Karena kamu memasukkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan anak-anak Tuhan yang hidup seperti ini, biasanya yang rusak adalah gambar dirinya, hatinya. Dia akan gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang mengeluh, gampang. Dia tuh gak bisa menjadi berkat kemanapun dia pergi. Dia selalu membawa keluhan. Dia selalu bertemu dengan masalah, dia mengeluh. Bertemu dengan masalah, dia komplain, protes. Saudaraku, bukankah kita anak-anak Tuhan ketika diberikan masalah, kita cakap menanggung segala masalah. Karena apa? Karena kita adalah berkatnya. Kemanapun kita pergi, kita menyelesaikan masalahnya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Lihat saudara. Yang ketiga, tadi tentang karakter Allah. Tadi saya sudah kasih tahu bahwa di dalam kita, semua buah-buah roh itu mengalir anytime karena Kristus hidup di dalam kita. Tapi kita perlu mengarahkan mata kita kepada Kristus senantiasa. Yang kedua saudara, warisan apalagi? Warisan karakter. Yang kedua adalah warisan kuasa. Ketika si bungsu itu datang kepada bapaknya, dia diberikan cincin. Cincin adalah lambang otoritas. Lambang otoritas sebagai anak. Benar? Dikatakan Efesus 1 ayat 18 dan 19, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Siapa itu? Saudara dan saya. Yang dipanggilnya sebagai anak-anak Allah. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya, di situ adalah huruf besar Yesus, bagi kita yang percaya, yang hidup di dalam kita. Sesuai, kata sesuai dalam bahasa Gerika adalah kata. Kata itu artinya sama persis dengan kekuatan kuasa Yesus. Makanya di dalam Yohanes 14 firman Tuhan katakan, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti bahwa Kristus hidup di dalam dia. Dia beroperasi sama seperti ketika Yesus beroperasi 3,5 tahun di dunia ini. Dia datang kepada orang sakit, dia menyembuhkan kepada orang sakit. Dia bertemu dengan perempuan yang 12 tahun itu. Perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan itu berkata, asal ku pegang aja punca jubah bajunya. Belum dia pegang, Yesus menoleh kepada perempuan itu dan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia pergi berjalan ke rumah Yairus yang anak wanitanya sudah mati dan membangkitkan anak itu. Dia pergi ketika dia berjalan dari rumah Yairus, ada 2 orang buta datang dan berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Jadilah sesuai dengan iman. Saudaraku perhatikan, firman Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Mereka akan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Banyak anak-anak Tuhan sekarang berkata, kalau ke gereja jangan cari mukjizat. Hey, saya mau katakan, kenapa orang-orang berkata seperti itu? Karena di gereja sudah kehilangan mukjizat. Gereja kehilangan kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Firman Tuhan berkata apa? Karena hal kerajaan surga bukan tentang kata-kata saja, tetapi tentang kuasa. Kalau saya mau katakan dengan keras saudara, jangan ngomong doang kalau nggak ada kuasa. Tuh, mau lebih keras lagi. Kalau nggak ada kuasa, nggak usah sampaikan. Ada berapa banyak tempat yang akan tutup seperti itu saudara. Dulu Tuhan Yesus mengumpulkan orang, nggak pakai lighting. Dulu Tuhan Yesus mengumpulkan orang, nggak pakai sound saudara. Sekarang orang mengumpulkan, gereja, anak-anak Tuhan mengumpulkan banyak orang dengan
eh, program-program, hal yang paling relevan. Dari dulu saudara, yang paling relevan cuma satu, mukjizat. Mukjizat adalah cara mengumpulkan orang. Ketika Tuhan Yesus datang ke Galilea, ada banyak orang datang dari Dekapolis, ada banyak orang datang dari seberang Sungai Yordan. Karena mereka mendengar setiap kali Yesus membawa firman, mukjizat terjadi. Jadi yang membawa orang datang karena mukjizat saudara. Banyak orang bilang begini, kemana orang-orang itu ketika Tuhan Yesus disalibkan? Semua yang menikmati mukjizat itu kan pergi semuanya. Pertanyaannya, yang menikmati mukjizat aja, yang melihat mukjizat aja pergi, apalagi yang gak melihat mukjizat. Ada banyak orang berkata begini, oh Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini hanya untuk menyembuhkan orang sakit. Benar, tapi dengarkan saya baik-baik. 1 Korintus 2 ayat 4 berkata seperti ini. Baik perkataanku maupun pemberitaan yang kusampaikan, tidak kusampaikan, kata Paulus, tidak kusampaikan dengan kata-kata yang berhikmat, dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dalam terjemahan aslinya, enggak hanya dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang penuh dengan pemotivasi dan sebagainya. No, saudara. Tapi dengan kekuatan roh. Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu enggak percaya dengan apa yang kukatakan, setidaknya kamu percaya dengan tanda-tanda yang kulakukan. Mukjizat yang kulakukan. Sekarang justru dibalik. Banyak anak-anak Tuhan yang bilang, jangan cari mukjizat. Percaya aja dengan apa yang saya katakan. Yesus dulu malah bilang, kalau kamu enggak percaya dengan apa yang kukatakan, setidaknya kamu percaya dengan apa yang kau lihat, tanda-tanda yang kulakukan. Firman Tuhan katakan, Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ketika dia mengutus murid-muridnya untuk pergi, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Tuhan Yesus bilang begini, kepadamu kuberikan kuasa. Tadi dalam Markus dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Benar gak saudara? Jadi kalau ada orang berkhotbah, tahu gak? Zaman dulu orang bilang apa? Minta tanda saudara. Ada mukjizat gak? Ya saudara, karena Tuhan Yesus sudah bilang tanda-tanda ini akan menyertai. Saudara tahukah kamu kuasa yang hidup di dalam Yesus sekarang hidup di dalam anak-anak Tuhan. Kamu memegang orang sakit, berdoa untuk orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Kamu mengusir setan, setannya pergi, memberhentikan. Ngapain sih memberhentikan? Hei, banyak orang percaya dia sudah diselamatkan. Ini adalah kuasa terbesar yang terjadi sama anak-anak Tuhan. Diselamatkan, berpindah dari gelap kepada terang. Tapi untuk hal-hal yang kecil mereka nggak percaya. Apa itu yang kecil? Sembuh dari sakit. Mereka percaya sakit itu dari Tuhan. Mereka percaya kemiskinan itu ujian dari Tuhan, sama seperti Tuhan menguji Ayub. Ini sangat bodoh, saudara. Kita bisa kena malapetaka. Padahal firman Tuhan katakan, kamu tidak terkena malapetaka. Kata Tuhan, kamu tidak terkena malapetaka. Kolose 2 ayat 4 dikatakan begini, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ada banyak anak-anak Tuhan suka mendengar, suka melihat quote-quote yang indah, permainan kata-kata. Saya nggak nyalahkan ini, tapi saya mau katakan sama kamu. Kamu terpikat dengan kata-kata yang indah. Harusnya semua penyampaian firman Tuhan disertai dengan tanda-tanda mujizat. Firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman, which is itu sekarang, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Mukjizat akan dieksplor, akan dieksploitasi dengan sangat besar. Sementara gereja mengatakan, kalau datang ke gereja jangan mau cari mukjizat, jangan mau cari sembuh. Saudaraku, harusnya semua pemberitaan Injil disertai dengan kuasa. Tahukah saudara, kuasa itu hidup di dalam kita saat ini. Mulailah di rumahmu kalau ada yang sakit, jangan langsung kasih Panadol, jangan langsung kasih oleskan ini, kasih itu dan sebagainya. Apa yang saudara lakukan? Tumpangin tangan dan mulai berkata, kepadamu hai penyakit, firman Tuhan katakan, berkatalah kepada gunung ini. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Benar? Markus, barang siapa berkata kepada gunung ini,
Beranjaklah, jadi ngomong sama masalahnya. Beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Maka gunung ini akan tercampak ke laut. Ngomong sama penyakitnya, hai panas, hai sakit, hai ini, hai ini, hai ini, dan ini. Pergi tinggalkan tubuh ini. Amin saudara. Saya harap saudara mengerti, sebagai ranting, kamu sudah segambar dan serupa dengan pokok anggur. Kamu serupa sebagai anak Allah, posisimu, kamu serupa memiliki karakter yang sama. Kamu memiliki kuasa yang sama. Saya tutup. Dan Kolose 3 ayat 1 dan 3. Karena itu kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Carilah. Baca dengan suara keras. Mulai dari kata carilah. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Dia telah menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang dia telah selesaikan? Sakit penyakit sudah dia bayar lunas. Dosa sudah dia bayar lunas. Jadi saudara kalau jatuh di dalam dosa, saudara gak merasa tertuduh lagi. Kemiskinan sudah dia bayar lunas. 2 Korintus 8 ayat 9. Supaya yang miskin berkata, aku diberkati. Supaya yang sakit berkata, aku sudah sembuh. Itulah yang saudara cari, perkara-perkara yang di atas. Itulah yang saudara renungkan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Jangan kasih makan terus Instagram saudara dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jangan puaskan diri saudara dengan bagaimana dunia ini hidup dengan mengisi dirinya. No, saudara. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Foto Daniel yang lama sudah mati, jangan dibangkitkan lagi. Bagaimana cara bangkitkannya lagi? Cari lagi informasi tentang itu. Dengerin lagi, cari lagi, lihat lagi. Bagaimana cara mematikannya saudara? Jangan dengerin lagi. Jangan cari lagi. Arahkan matamu kepada Kristus. Maka Kristus akan mengalir dalam hidup saya. Yang dulu saya sudah mati. Tersembunyi di dengan Kristus di dalam Allah. Amin saudara. Jadi semua kepenuhan Allah sekarang ada di dalam saya. Kemanapun saya pergi, saya menjadi berkat. Ada yang sakit, saya berkati. Saya sembuhkan. Saya usir roh jahat. Amin saudara, kemanapun saya pergi, saya berkat. Orang merasakan kasih karena saya membawa karakter Kristus di dalam hidup saya. Amin. Coba bilang sama kanan kiri, kamu adalah berkat. Kamu adalah berkat. Anak-anak, kamu harus tahu di rumah itu kamu adalah berkat. You are not a burden. Kalau kamu gak jadi berkat, kamu adalah jadi beban. Kalau di kantor, kamu mengeluh terus, kamu gak jadi berkat, kamu jadi beban. Di gereja, kamu mengeluh terus, komplain terus, protes terus, kamu gak jadi berkat, kamu menjadi beban. Padahal, Kristus hidup di dalam kamu. Kamu siap berbuah lebat dimanapun kamu berada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari bangkit berdiri saudara. Mari bangkit berdiri. Saudaraku, saya berdoa setiap kita menyadari saat ini. Kristus hidup di dalam kita. Mari sama-sama kita katakan bersama-sama. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku adalah ciptaan yang telah dikuduskan. Aku percaya aku adalah ciptaan yang telah sempurna. Karena segala kepenuhan Kristus tinggal di dalam aku. Aku siap menjadi berkat dimanapun aku berada. Aku siap berbuah lebat dimanapun aku pergi. Aku selalu menggambarkan karakter Kristus di dalam hidupku. Mari sama-sama saudara dengan suara keras. Aku siap menyatakan kuasa Kristus yang hidup di dalamku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Saudaraku, berhentilah memberi makan dirimu dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Matikan itu dengan cara tidak melihat dan mendengarnya lagi. Mulailah menjadi manusia yang baru dengan memasukkan semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang sedap untuk didengar, semua yang disebut dengan kebajikan. Kata firman Tuhan, fikirkanlah itu, dengarkanlah itu. Carilah perkara yang di atas. Maka kita akan hidup sama seperti Yesus di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit. Angkat tanganmu. Dan tangan yang satu lagi memegang bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik semua sakit penyakit. Pergi tinggalkan tubuh ini. Atas kepala, tangan, di dalam nama Tuhan Yesus, jantung, paru-paru. Aku perintahkan jadilah sehat, jadilah sempurna, jadilah normal. Semua benjolan atas tubuhmu, aku perintahkan saat ini mati. Sampai ke akar-akarmu, tinggalkan tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bagi setiap saudara yang mau menerima Tuhan Yesus. Mau menjadi anak Allah. Mari angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya 2000 tahun yang lalu Kau sudah mati untukku. 2000 tahun yang lalu Kau sudah bayar hargaku. Kau mati supaya aku bisa menjadi hidup. Kau mati supaya aku diselamatkan. Aku mengundang Engkau, masuklah ke dalam hatiku. Bertahtalah di hatiku Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur. Aku percaya ketika aku mati nanti, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saudaraku, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan. Siapkan hati saudara. Siapkan roti, siapkan anggur. Mari datang kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita bawa perjamuan kita kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Tuhan Yesus mengambil roti, lalu memecahkannya dan dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Tubuh Tuhan Yesus dipecahkan supaya kita diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus dipecahkan oleh bilur-bilurnya supaya kita menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus naik kayak salib telanjang supaya kita yang miskin berkata, aku kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Ketika kamu memakan roti yang ada di tangan kanan, kamu sedang menerima, mengimani keselamatan, mengimani kesembuhan, mengimani berkat Tuhan. Mari sama-sama kita makannya. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Perjanjian lama mencari-cari dosa saudara sampai keturunan ketiga dan keempat. Tapi perjanjian yang baru ini adalah menerima engkau karena penebusan darah Kristus satu kali untuk selamanya. Melayakkan engkau untuk memanggil dia Abba, ya Bapa. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita untuk apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya supaya kita saat ini hidup. Saudaraku, hidup yang kau hidupi saat ini karena Yesus memberikan dirinya untuk mati. Janganlah menikmati hidup ini untuk dirimu sendiri. Hiduplah seperti Yesus. Mengorbankan diri kita supaya orang lain dapat menikmati, dapat merasakan kehidupan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau,
bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tetapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah setiap kita di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Diberkatilah kita di dalam bisnis dan pekerjaan kita. Diberkatilah kita di studi kita. Diberkatilah kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudaraku, kau adalah pembawa berkat. Kau adalah berkat itu dimanapun engkau berada. Sehingga oleh perbuatan baik yang kau lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan, amin, 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 amin. Terima kasih saudara. Selamat hari Minggu buat setiap kita. Mari kita lakukan kebiasaan kita yang baru. Setiap kali kita mendengarkan kabar baik, jangan tahan kabar baik itu. Sebarkan kabar baik itu di sosial media saudara. Sampaikan kabar baik kepada setiap orang. Supaya setiap orang dapat memiliki hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dimanapun kita berada. Terima kasih, sampai bertemu di minggu berikutnya. Get up and give Him praise. In every breath we shout His name. No one can stop our